Kapal induk merupakan kapal perang yang dimiliki beberapa negara dengan kemampuan paling powerful dalam dunia militer. Tidak hanya bagi angkatan laut, namun setiap angkatan mengakui kehandalan kapal induk ini. Kemampuan tempur serta teknologi canggih dari kapal induk ini lebih dari apa yang Anda bayangkan. Kapal induk merupakan kapal perang yang ditugaskan sebagai pangkalan udara di atas laut, di mana dilengkapi dengan landasan terbang yang cukup panjang, serta mempunyai fasilitas membawa, mempersenjatai, menerbangkan, dan pangkalan kembali bagi pesawat terbang. Dengan kata lain, kapal yang digunakan sebagai armada untuk memproyeksikan kekuatan angkatan laut, beserta kekuatan udara ke seluruh belahan dunia tanpa tergantung pangkalan di darat. Sebagai kapal yang membawa pesawat, kapal induk memiliki fleksibilitas tempur yang lebih tinggi dibanding jenis kapal perang lainnya. Selain kegunaan tempur, kapal induk juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti pengintaian, superioritas udara, atau memberikan bantuan serta diplomasi ke berbagai negara di belahan dunia. Saat terjadinya tsunami Aceh tahun 2004, Angkatan Laut Amerika Serikat menurunkan satu kapal induknya yaitu USS Abraham Lincoln guna memberikan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia untuk membantu moral material para korban, mencari orang-orang hilang dengan menggunakan pesawat helikopter yang ada, serta mengangkut jenazah-jenazah korban. Ini membuktikan bahwa kapal induk tidak serta-merta digunakan untuk berperang, tetapi dapat berfungsi juga untuk mendukung bantuan kemanusiaan saat terjadinya bencana nasional. Per Februari 2023, terdapat 47 kapal induk aktif di dunia yang dioperasikan oleh 14 angkatan laut. Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk besar bertenaga nuklir. 10 diantaranya adalah Nimitz class, yang sudah dipersenjatai dengan persenjataan modern dan bertenaga nuklir, serta sudah dilengkapi dengan radar serta sonar pendukung. Berikutnya, satu kapal induk yang sangat modern daripada 10 kapal induk sebelumnya yaitu satu Ford class yang sudah sangat canggih baik persenjataan, radar serta sonarnya yaitu USS Gerald R. Ford. Masing-masing kapal induk membawa sekitar 80 pesawat tempur. Kapal induk pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Britania Raya atau Inggris. Namun, sampai menjelang Perang Dunia Kedua, negara-negara barat termasuk Amerika Serikat masih enggan menggunakannya sebagai kekuatan angkatan laut utama. Konsep konvensional armada angkatan laut saat itu didominasi oleh kapal jelajah berat, kapal jelajah atau crusher, kapal perusak atau destroyer dengan ukuran meriam yang cukup besar. Hal ini memang disebabkan bahwa kapal induk dipandang cukup rentan dan riskan bila digunakan dalam operasi maritim. Beda dengan saat ini ya. Di era modern saat ini, setiap negara besar dan mempunyai anggaran besar untuk alutsistanya pastinya akan mempersiapkan kapal induk seperti negara agresor yaitu Amerika. Selain mempersiapkan senjata nuklir, Amerika mempunyai 11 kapal induk dan saat ini pun Amerika Serikat mengeklaim bahwa kapal induk terbarunya ini memiliki kemampuan mematikan yang tidak tertandingi. Salah satu kapal induk canggih Amerika yang diberi nama Gerald Ford ini dibangun dengan biaya sekitar 13 miliar US dollar. Ukuran kapal ini sangatlah besar, yaitu memiliki panjang 337 meter atau setara dengan 3 kali panjang lapangan sepak bola, dan tingginya mencapai 76 meter. Teknologi canggih sudah disematkan pada kapal berbobot 100.000 ton ini, termasuk teknologi katapult untuk meluncurkan pesawat jet tempur dengan rute landasan terbang yang pendek. Untuk tenaga penggerak atau sumber tenaganya dengan menggunakan tenaga nuklir, sehingga mampu mengapung di atas lautan dengan jarak tidak terbatas selama lebih dari 25 tahun dan bisa melaju dengan kecepatan 56 km per jam. Jadi kapal induk ini bukan menggunakan tenaga diesel yang menggunakan solar ya. Dia menggunakan reaktor nuklir yang sedikit reaktor mempunyai tenaga yang sangat besar dan tahan lama hingga bertahun-tahun. Mengapa ada kapal induk? Apa kegunaannya ya? Jadi dengan menggunakan kapal induk, kekuatan-kekuatan dari berbagai unsur dapat dimuat menjadi satu dan menjadi kekuatan superpower. Kemampuan ini dijadikan menjadi satu komando atau sebagai pusat komando untuk operasi militer suatu negara.
Jadi ketika negara seperti Amerika akan melakukan kegiatan di luar negaranya, dia akan membawa konvoi armada perangnya di mana komando utama berada di kapal induk sebagai manpower dan kapal-kapal lain di sampingnya sebagai protek, pendukung, dan pendamping. Maka tidak heran kapal induk ini sering menjadi target utama musuh saat terjadi pertempuran. Tapi tidak semudah itu untuk menghancurkan kapal induk ini, karena setiap kali menjalankan misi tempur tertentu akan selalu ditemani dan dikawal oleh berbagai kapal, yang setiap kapal memiliki sonar ataupun radar dengan jarak jangkauan beratus-ratus kilometer. Kapal-kapal perang pendampingnya diantaranya crusher, destroyer, replenishment ship di sisinya, serta kapal selam yang siap menghalau serangan dari bawah laut. Kapal induk merupakan kapal terbesar yang dimiliki setiap armada perang bagi negara yang memilikinya. Dengan ukuran sebesar ini, kapal induk mampu mengangkut lebih dari 75 pesawat tempur canggih dan 4.539 personil membawa persenjataan rudal paling mutakhir untuk menghancurkan jet tempur musuh ataupun menghalau rudal jelajah musuh. Kehidupan di dalam kapal induk tidak jauh berbeda dengan markas mereka di darat, di mana terdapat berbagai sarana latihan, hiburan, tempat istirahat, serta restoran yang menyediakan berbagai menu setiap harinya, di mana menyajikan 15.000 makanan segar perharinya. Ketika berlayar bisa mencapai 65.000 makanan segar. Dorongan logistik saat di laut atau saat berlayar menggunakan teknik vertical replenishment. Jadi, dari kapal logistik bahan makanan diangkut dengan helikopter menuju ke dek kapal induk. Kemudian ada lagi cara durlock, yaitu dengan teknik underway replenishment, yaitu dengan transfer via tali khusus yang dikaitkan antara kedua kapal, yaitu kapal induk dengan kapal logistik. Di Amerika Serikat, kapal induk dan kapal perang wajib menjalani uji coba dengan sangat ketat untuk memastikan bahwa mereka mampu memenuhi persyaratan misi tempur. Berbagai uji coba dilakukan agar kekuatan dan ketahanan kapal serta pengawaknya benar-benar teruji. Salah satu uji coba yang pernah dilakukan yaitu uji coba getaran kejut bahan peledak aktif yang diledakkan dari dalam air, yang posisinya tidak jauh dari lokasi kapal. Uji coba ini dilakukan untuk menentukan seberapa kuat ketahanan kapal saat terjadi pertempuran nyata di lautan, yaitu ketahanan getaran dan gelombang laut yang terjadi dihadapkan pada kondisi kapal. Dalam beberapa uji getaran ini, bom yang diledakkan di dalam laut memiliki daya ledak yang sangat tinggi, sehingga bagi kapal yang belum lolos uji akan mengalami kerusakan perangkat elektronik dan berbagai kerusakan komponen lainnya. Selain uji coba efek getaran dan gelombang laut, uji coba berikutnya yaitu manuver dengan kecepatan maksimal kapal. Jadi saat kapal melaju dengan kecepatan tertingginya yaitu lebih dari 30 knot atau 56 km per jam. Kemudian kapal dibelokkan tajam ke salah satu arah sehingga kapal akan miring beberapa derajat. Latihan ini berfungsi apabila kapal diserang torpedo dive bomb atau torpedo bomber yang dijatuhkan dari atas jet fighter lawan, maka kapal bisa menghindar. Dengan kecepatan kapal induk 30 knot, kapal perang yang canggih di Indonesia masih kalah. Saat ini salah satu kapal canggih di Indonesia seperti KRI Igusti Ngurah Rai hanya mencapai 28 knot. Padahal kapasitas beban mereka sangat berbeda jauh. Kemudian ada lagi uji kemampuan lepas landas pesawat-pesawat tempur yang ada di atas dek kapal tersebut. Dengan sistem peluncuran, pesawat elektromagnetik atau katapult, sebagian besar jet tempur canggih lepas landas dalam hitungan detik dalam lintasan yang cukup pendek, serta saat pesawat selesai terbang akan landing dengan menangkap pesawat yang mendarat menggunakan pengait agar pesawat tidak terlewat dari landasan. Saat berlayar mengarungi samudra yang penuh badai, pesawat tempur yang ada di atas dek akan dimasukkan ke dalam kapal. Jet fighter ataupun pesawat yang ada akan dilipat sayapnya. Kemudian didorong menuju lift besar. Lift akan turun ke dek bawah untuk selanjutnya pesawat akan ditata di dek bawah sehingga aman dari deburan ombak laut. Di saat satu grup kapal induk ini berlayar, biasanya dinamakan Aircraft Carrier Strike Group, dapat berdiri dari beberapa kapal pengawal serta sudah dilindungi radar dan sonar jarak jauh. Jadi bisa dipastikan apabila ada musuh yang mendekat, sudah dapat terdeteksi dari jarak ratusan kilometer.
Sebagai contoh, saat tahun 2018, salah satu kapal induk Amerika Serikat lego jangkar di sekitar perairan Hong Kong, yaitu USS Ronald Reagan. Banyak warga sipil mengeluhkan adanya gangguan perangkat elektronik seperti kunci mobil jarak jauh, ataupun pengguna ponsel mengalami intermittent atau gangguan sementara. Gangguan tersebut diduga disebabkan oleh peralatan anti radio dan anti spionase elektronik kapal induk USS Ronald Reagan yang diaktifkan sebelum berlayar ke Tiongkok. Itulah beberapa kecanggihan dari aircraft carrier atau kapal induk saat ini. Kira-kira Indonesia butuh apa tidak ya kapal induk tersebut?